Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi trigonometri. Setelah kalian belajar persamaan dan pertidaksamaan trigonometri, kita lanjut ke materi tentang rumus jumlah selisih sudut trigonometri. Bisa kalian lihat di papan tulis kecil ini, untuk rumus jumlah selisih sudut trigonometri terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah sinus, kedua kosinus, ketiga adalah tangen. Untuk sinus sendiri terdiri dari dua. Yang pertama adalah sin A plus B dan sin A min B. Nah, bagaimana cara menghafalkan rumus ini? Begini caranya, kalian pahami dan selalu gunakan polanya, karena polanya ini akan memudahkan kalian untuk mengingat ya. Sin A plus B atau sin A min B, polanya adalah sin cos kosin, sin cos kosin. Ya, untuk rumusnya seperti ini, sin A plus B jadinya sin A cos B ditambah cos A sin B. Kalau di sini tandanya plus, di sini juga ikut plus. Kalau sin A min B, ya, sin A cos B dikurangi cos A sin B. Jadi sudutnya selang-seling AB AB begitu ya. Di sini negatif, di sini juga negatif. Polanya ingat untuk sinus, sin cos kosin, dan sudutnya selang-seling AB AB. Begitu. Lanjut untuk yang kosinus. Kosinus itu cos A plus B dan cos A min B. Polanya adalah cos cos sin sin, cos cos sin sin. Kalau kosinus, kalau di sini tandanya plus, di sini jadinya min atau negatif ya, diubah tandanya. Kalau di sini tandanya min, di sini jadinya plus. Kemudian sudut AB tetap ditulis selang-seling, AB 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 begitu. Ingat pola untuk sinus yaitu cos cos sin sin. Kemudian yang tangan. Untuk tangan itu ada tangan A plus B dan tangan A min B. Polanya adalah tantan satu tantan. Tantan satu tantan ya. Kalau di sini tangan A plus B, maka jadinya tangan A ditambah tangan B per 1 min tangan A tangan B. Kalian perhatikan sudutnya AB, AB selalu selang-seling. Kemudian untuk tanda plus di sini kalian tuliskan plusnya itu yang bagian pembilang, sedangkan penyebut tandanya berubah ya. Dan di sini tangan A dan tangan B-nya ini yang bagian penyebut, bagian bawah dikali. Untuk yang bawah ya, rumus yang berikutnya tangan A min B seperti halnya tadi polanya. Kalian lihat tangan A dikurangi tangan B per 1 plus tangan A tangan B. Jadi tanda negatif ini dituliskan di bagian atas atau pembilang, sedangkan bagian penyebut tandanya berubah jadi plus. Dan kalian lihat bagian penyebut ini yang bawah tangan A dan tangan B dikali. Ingat pola untuk tangan, tantan satu tantan. Untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang nomor 1. Tentukan hasil dari sin 75 derajat, kemudian yang B sinus 15 derajat. Oke, sin 75 derajat kita bisa ubah menjadi bentuk sinus 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, kalian perhatikan di sini ternyata ini bisa dibuat jadi sinus A ditambah B. 45 derajat sebagai A, 30 sebagai B. Dan kita ingat polanya sinus, yaitu rumusnya sin cos sin. Ya, di sini tandanya plus, jadi kita tulis plus. Gitu. Terus sudutnya AB AB ya, AB AB jadi 45 derajat 30. 45 derajat 30. Begitu. Terus kita hitung lagi ya, nilai sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Cos 30 adalah setengah akar 3 ya, mereka dikali ini, ditambah cos 45 adalah setengah akar 2 ya, dikali lagi sin 30 yaitu setengah. Terus kita hitung ya perkaliannya, setengah kali setengah seperempat akar 2 kali akar 3 yaitu akar 6, ditambah setengah kali setengah seperempat akar 2 kali 1 ya, jadi akar 2. Jadi kalian ketemu sinus 75 hasilnya seperempat akar 6 tambah seperempat akar 2. Untuk yang berikutnya, soal yang B, sin 15 derajat. Ini bisa diubah menjadi sinus 60 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, kalian lihat di sini ternyata bisa jadi sinus A min B. Begitu. Karena polanya sinus itu sin cos
cos sin, ya. Kita tulis begitu dulu. Kemudian ingat, ini tandanya min, dia jadi min, ya. Terus sudutnya AB-nya 60, 45, 60, 45. Begitu. Terus kalian hitung nilainya, yaitu sin 60 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2. Ini kan dikurangi ya, berarti dikurangi cos 60 setengah, kemudian sin 45 setengah akar 2, dan dikali dulu, berarti setengah kali setengah seperempat, akar 3 kali akar 2 akar 6, dikurangi setengah kali setengah seperempat akar 2. Nah, kalian ketemu jawaban untuk sinus 15 derajat, hasilnya seperempat akar 6 dikurangi seperempat akar 2. Begitu. Baik, langsung ke soal yang nomor 2. Tentukan hasil dari cos 105 derajat dan cos 165 derajat. Sebenarnya kalau kita lihat dari soal yang nomor 2, cos 105 derajat, ini kita bisa ubah ke bentuk cos 60 derajat ditambah 45 derajat, ya. Kita gunakan sudut-sudut istimewa yang sudah kalian kenal begitu. Dan kita ingat bahwa kosinus itu polanya cos, cos, sin, sin, gitu ya. Nah, untuk plus di sini tandanya jadi min. Kemudian sudut A ada 60, B-nya adalah 45. Jadi ditulis 60 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 45 derajat. Gitu ya. Kemudian kita cari nilainya cos 60, yaitu setengah. Kemudian cos 45 setengah akar 2, gitu. Dikurangi sin 60 setengah akar 3 dikali cos 45, yaitu setengah akar 2, begitu. Kemudian kita kalikan, setengah kali setengah adalah seperempat akar 2 ya, karena akar 2 kali 1. Kemudian dikurangi setengah kali setengah seperempat akar 3 kali akar 2, yaitu akar 6. Ya, jadi cos 105 senilai dengan seperempat akar 2 min seperempat akar 6. Lanjut, untuk yang B, kosinus 165 derajat. Ya, yang B ini mungkin kalian ada yang bisa mencarinya dengan menggunakan sudut cos 210 derajat dikurangi 45 derajat, gitu. Jadi kalian bisa gunakan sudut ini untuk mencari nilai 165 derajat. Dan ingat polanya cos, yaitu cos, cos, sin, sin. Ya, jadi di sini sudut A-nya 210, B-nya 45. Kita tulis selang-seling 210 45. Ingat ya, kalau kosinus itu di sini min, kalau dia dituliskan dalam bentuk cos kosin sin, tandanya berubah jadi positif. Begitu. Kemudian kita hitung nilai dari cos 210 itu adalah negatif cos 30 ya, berarti negatif setengah akar 3. Sedangkan cos 45 adalah setengah akar 2 ya, di sini plus. Cos 210 berarti negatif sin 30, yaitu negatif setengah dikali sin 45 berarti setengah akar 2. Nah, kita hitung jadi min setengah kali setengah min seperempat akar 6 ya, karena akar 3 kali akar 2. Kemudian ini min setengah kali setengah min seperempat akar 2, karena akar 2 kali 1. Jadi kalian ketemu hasil cos 165 derajat, yaitu negatif setengah akar 6 dikurangi seperempat akar 2, begitu. Kita langsung ke contoh soal nomor 3. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Tentukan nilai dari yang A, sinus 37 derajat, cos 8 derajat, ditambah cos 37 derajat, sin 8 derajat. Setelah kita perhatikan, soal yang nomor 3 ini mempunyai pola sin cos cos sin. Ya, sin cos cos sin. Jadi itu polanya sinus. Kita bisa tulis sebagai sinus A-nya adalah 37 derajat ditambah B-nya 8 derajat. Jadi sinus 37 tambah 8 derajat senilai dengan sinus 45 derajat, atau kita bisa tulis sebagai setengah akar 2, gitu ya. Ketemu tuh yang A. Kemudian yang B, kita perhatikan lagi, sin 72 cos 42 derajat dikurangi cos 72 derajat sin 42 derajat. Kita perhatikan ternyata polanya adalah sin cos cos sin. Jadi dia itu untuk rumus sinus, sin cos cos sin ya.
karena di sini sudutnya 72 dan 42, dialah A, dialah B, berarti kita perhatikan di tengah ini pengurangan ya atau min. Jadi nanti sudutnya jadi dikurangi 72 dikurangi 42 derajat gitu. Kalau yang nomor A kan tadi plus, jadi di sini sudutnya juga plus. Ingat kalau sinus tandanya kalau plus jadi plus, kalau min jadi min ya. Ini berarti 72 derajat dikurangi 42 jadi sinus 30 atau setengah ya kan. Lanjut yang C. Untuk yang C adalah cos 158 derajat dikali cos 8 derajat ditambah sin 158 derajat dikali sin 8 derajat. Ya, kalau ini polanya cos sin sin. Cos sin sin itu untuk kosinus ya, polanya kosinus. Sudut A 158, sudut B 8 derajat. Nah, kalau untuk kosinus, kalau di sini plus jadinya min ya. Jadi 158 derajat dikurangi 8 derajat atau cos 150 derajat. Nah, cos 150 derajat itu adalah negatif cos 30 atau kita bisa tulis sebagai negatif setengah akar 3. Gitu ya. Lanjut yang D. Cos 35 derajat dikali cos 25 derajat dikurangi sin 35 derajat kali sin 25 derajat. Dan kalian lihat ini polanya cos sin sin. Ini polanya kosinus. Kalau di sini min, kalau kosinus jadinya plus. Sudut A-nya 35, sudut B-nya 25. Jadi kita bisa hitung 35 tambah 25 jadinya cos 60 alias setengah. Begitu. Mudah kan? Soal nomor 4. Nilai tangan 75 derajat itu berapa? Ya, di soal nomor 4 ini kita diminta mencari nilainya tangan 75 derajat. Oke. Jadi kita bisa ubah dulu tangan 75 ini sebagai tangan 45 ditambah 30, ya kan? Dan kalian ingat polanya tangan. Tangan itu polanya adalah tantan satu tantan. Ini saya tulis tan per satu tan. Ya, kemudian ingat sudutnya 45 30. Tulis selang-seling gini 45 30. Kalau di sini plus berarti yang pembilangnya yang plus. Yang min adalah penyebut, gitu ya. Kemudian kita cari nilainya ya. Tangan 45 itu adalah 1. Terus tangan 30 adalah sepertiga akar 3 per 1 dikurangi tangan 45 tadi adalah 1 dikali tangan 30 sepertiga akar 3. Nah, kalian bisa perhatikan di pembilang dan penyebut itu ada pecahan, jadi kita samakan saja ya. Penyebutnya kita kali 3 bagian pembilangnya dulu ini ya, dikali 3 gitu, atau kita tulis jadi 3 plus akar 3 ya, karena 1 akar 3 gitu per 3. Terus ini kan 1 dikali sepertiga akar 3 kan nggak mengubah, jadi 1 dikurangi sepertiga akar 3. Kita juga samakan penyebut, ini 3-nya kali ke situ, jadi 3 min akar 3 per 3. Nah, bagian penyebut atas dan penyebut bawah itu kan sama-sama 3, jadi kita bisa coret gitu, sama-sama di bawah ya, bagian bawah sini, bagian sini boleh dicoret. Dapat lagi tuh akhir dapat 3 plus akar 3 per 3 min akar 3. Nah, terus ini apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah mengalihkan sekawannya atau merasionalkannya. Ya, kalian kalikan sekawannya bagian penyebut. Kan di sini tandanya min, berarti sekawannya adalah plus. Begini. Nah, kemudian kita hitung satu persatu. Bagian atas kan ini 3 kali 3 9, 3 kali akar 3 3 akar 3, kemudian akar 3 kali 3 3 akar 3, akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, sedangkan yang bagian bawah ini kan dia kan rumus A min B dikali A plus B. Kalian lihat nih, A min B kali A plus B ya. Ini senilai dengan A kuadrat min B kuadrat. Atau kita bisa tulis apa? A-nya kan 3 kuadrat dikurangi B-nya akar 3 kuadrat. Ya, gitu. Oke, terus kita hitung lagi yang atas dulu. 9 tambah 3 kan 12. 3 akar 3 tambah 3 akar 3, 6 akar 3. Sedangkan yang bawah ini kan 9 dikurangi 3.
Nah, 9 dikurangi 3 kan 6, ya kan? Nah, kalian bisa bagi semuanya atas bawah dengan 6. 12 bagi 6 kan 2. 6 bagi 6, 1, akar 3. Nah, kalian dapat jawaban tangan 75 derajat senilai dengan 2 akar 3. Begitu. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Jika tangan A adalah setengah dan tangan B adalah sepertiga, maka tangan A min B adalah berapa? Ya, untuk mencari nilai tangan A min B, kita tulis terlebih dahulu apa sih rumusnya. Tangan A min B ini kan adalah polanya tangan. Jadi tan per 1 tan. Gitu ya. Nah, kemudian kita isi sudutnya. Sudutnya kan A sama B. Jadi A, B, gitu. Ini A, B. Kemudian kalian lihat di sini sudutnya kan A min B. Minus ini punyanya pembilang. Terus bagian penyebut adalah ditambah. Terus apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan berikutnya adalah mensubstitusi nilai tangan A dan tangan B. Di soal ada nih, tangan A adalah setengah dan tangan B adalah sepertiga. Ya, bagian bawah juga demikian. Tinggal kita hitung. Nah, yang bagian atas setengah dikurangi sepertiga, kita samakan penyebutnya jadi per 6. Ini jadi 6 kali 3 ya. Jadi 3 min ini kali berapa biar jadi 6? Kan kali 2. Gitu. Terus yang bawah kan 1 ditambah 1/6 ya. Nah, yang atas dihitung jadinya 1/6 per, nah yang bawah ini penyebut ini kita samakan penyebutnya. Jadi ini 6 plus 1 per 6 ya kan, kali silang gitu. Jadi 1/6 per 7/6. Dan kalian lihat 6-nya itu adalah penyebut semua, jadi boleh dicoret. Dapat hasil 1/7. Nah, itulah hasilnya.